Praktek coaching model Tirta dengan rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aminah Agustina, calon guru penggerak dari Kabupaten Banyumas. Sebagai coach, saya sendiri Aminah Agustina, coachi rekan sejawat saya Dwi Yuniati. Mari kita mulai praktek coaching. Selamat malam Bu Yuyun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bu Tina. Apa kabar Bu Yuyun? Baik. Bagaimana kabar Bu Tina? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu Yuyun sudah bersedia berbicara dengan saya. Iya Bu. Bu Yuyun, sekolah kita kan sedang banyak kegiatan, ada PKKS dan juga akreditasi perpustakaan. Maka kita bicara lewat media ini saja ya Bu ya. Iya Bu, tidak apa-apa. Bu Yuyun, diskusi kita malam ini akan saya rekam dan nanti fasilitator akan melihat ini. Apakah Bu Yuyun tidak keberatan? Tidak, insya Allah tidak keberatan. Apakah hari ini Bu Yuyun ada kegiatan yang lain? Tidak Bu, saya sedang istirahat. Hari ini kita akan berbicara dan agak lama. Bu Yuyun bersedia? Bersedia. Untuk memulai, kira-kira kita mau berbicara apa ya Bu Yuyun? Akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Yuyun kurang ceria dan kurang bersemangat. Kenapa Bu Yuyun? Loh, Bu Tina kok memperhatikan saya? Saya jadi terharu. Iya Bu, sebenarnya saya itu sedang ada masalah. Saya perlu seseorang untuk membantu menyelesaikan masalah. Terima kasih kalau Ibu mau berbicara dengan saya. Iya Bu Yuyun, itu sudah kewajiban saya sebagai rekan sejawat untuk saling memperhatikan, saling menolong, saling sharing, dan juga saling bekerja sama. Mari kita bicarakan perlahan, kita urai satu persatu ya Bu Yuyun. Iya Bu, saya senang berbicara dengan Bu Tina. Bu Tina mau mendengarkan dan bisa membuat hati saya itu nyaman. Iya Bu Yuyun, saya juga suka berbicara dengan Bu Yuyun. Jadi, apa yang bisa saya bantu dan apa tujuan diskusi kita malam ini? Apa yang ingin Bu Yuyun dapat dari diskusi kita ini? Oh, kok ada tujuannya, Bu? Iya Bu Yuyun, setiap kegiatan pasti ada tujuannya, termasuk diskusi kita malam ini. Jadi, apa tujuan diskusi kita malam ini Bu Yuyun? Saya hanya ingin solusi dari masalah saya, Bu. Saya ingin bisa mengeluarkan apa yang ada di hati saya supaya saya merasa lega, Bu. Baiklah, mari kita berbicara supaya nanti Bu Yuyun bisa menemukan cara. Maunya nanti dapat cara atau ide gitu Bu? Pengennya saya mendapatkan dua-duanya, yaitu dengan cara dan ide agar saya bisa mengatasi semua masalahnya. Baiklah, insya Allah nanti dengan diskusi ini Bu Yuyun akan mendapatkan ide dari Bu Yuyun sendiri dan caranya juga dari Bu Yuyun sendiri. Oh, iya Bu. Bagaimana caranya?
Kalau mikir sendiri, kita tidak dapat caranya. Bu, kalau bicara dengan Ibu, saya berharap bisa menemukan caranya. Oke, bagaimana caranya ya supaya nanti kita bisa menyelesaikan masalah Bu Yuyun? Ya, Bu Tina, seperti itu. Terus ada lagi? Saya masih bingung dan ingin tahu kenapa saya jadi begini. Saya tidak tahu mau berbicara dengan siapa, bahkan berbicara dengan orang rumah tentang masalah ini, saya sungkan, takut menambah beban pikiran mereka. Baiklah Bu Yuyun, coba Bu Yuyun ceritakan ke saya apa yang Bu Yuyun rasakan saat ini. Saya merasa sedih dan bingung, Bu. Dengan pembelajaran jarak jauh seperti ini, malah waktu kerja saya jadi tidak terbatas. Bahkan sampai malam hari, anak-anak masih mengirim tugas ke saya. Apalagi di sekolah sedang sibuk dengan PKKS dan akreditasi perpustakaan. Jadi, banyak yang saya pikirkan ditambah kewajiban saya di keluarga. Mengirimkan tugas sampai malam? Ya, Bu. Coba bayangkan, saya sedang berbicara dan mengurus anak. Malah ada yang mengirim tugas malam itu juga. Telepon berkali-kali berbunyi, ada yang mengirim tugas, ada yang berkonsultasi. Waktu saya untuk keluarga jadi berkurang. Banyak seolah tidak ada batasan antara jam kerja dan waktu di rumah. Kan jadi buat tidak enak hati, Bu. Oh, begitu. Apakah Bu Yuyun sudah pernah melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah ini? Saya sudah mengingatkan anak-anak untuk segera mengirimkan tugas. Tapi tidak ada perubahan dan tetap saja begitu, Bu. Oke, jadi hanya mengingatkan. Kira-kira menurut Bu Yuyun, ada tidak cara yang lebih efektif dari itu? Oh iya, kenapa saya tidak berdiskusi dengan murid ya, Bu? Kan bisa membuat kesepakatan kelas. Kenapa tidak terpikir hal itu? Saya juga bisa berkolaborasi dengan orang tua. Nah, itu baik sekali. Bu Yuyun bisa menemukan cara yang bagus untuk mengatasi itu. Iya, Bu. Berkat diskusi ini, saya lebih terbuka dan menemukan ide. Memang kita harus berbicara dengan orang lain ya agar ide kita terbuka. Apalagi bicara dengan Bu Tina, ide saya jadi muncul. Bagus sekali Bu Yuyun. Lalu, tadi Bu Yuyun juga menceritakan tentang beban kerja yang menumpuk akibat PKKS dan akreditasi. Iya, Bu, ini juga membuat saya jadi banyak pikiran. Bayangkan saya harus mengerjakan ini. Belum selesai sudah ada tugas yang lainnya. Oh begitu. Apakah Bu Yuyun sudah pernah mencoba mengatasi masalah ini? Ya, kerja, kerja, dan kerjakan. Tapi nggak selesai dan makin menumpuk. Terasa begitu, Bu. Apa ada cara yang lebih efisien? Apa ya, Bu? Kita kan dituntut ini dan itu. Lama-lama pusing juga saya, Bu. Baiklah, kita cari caranya ya Bu, supaya pekerjaan Bu Yuyun selesai. Jadi, menurut Bu Yuyun,
Cara efektif untuk mengatasi masalah ini sebelum melakukan pekerjaan ini, apa yang perlu dilakukan ya Bu Yuyun? Oh, Bu Tina, kita harus buat jadwal ya. Saya bisa memilih mana yang penting yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Membuat daftar to-do list. Terima kasih, Bu. Saya akan buat jadwal sesuai kepentingan. Ada cara yang lain supaya Bu Yun tidak keberatan dalam melaksanakan tugas? Coba Bu Yuyun sekarang pikirkan dan renungkan, apakah ada cara yang lain? Ya, Bu. Ternyata ini tidak terpikirkan. Kenapa tidak minta bantuan yang lain ya? Saya harus bekerja sama dan meminta bantuan dengan rekan kerja yang lain. Itu poin pentingnya Bu Yuyun. Bu Yuyun bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat. Oh, ya Bu Tina. Jadi, kalau boleh saya simpulkan diskusi kita malam ini, Bu Yuyun merasa terbebani dengan jam kerja yang tidak teratur selama pembelajaran jarak jauh. Karena anak-anak atau muridnya Bu Yuyun mengirimkan tugas tanpa batas waktu. Dan Bu Yuyun merasa pusing dengan beban kerja yang menumpuk. Apalagi dengan adanya PKKS dan akreditasi perpustakaan. Begitu Bu Yuyun atau ada yang lain? Ya, sepertinya begitu Bu Tina. Tetapi tidak hanya itu saja. Ya, nah tadi kita sudah berbicara banyak ya Bu Yuyun. Bu Yuyun juga sudah menemukan caranya dengan potensi dari Bu Yuyun sendiri. Tadi apa saja ya Bu Yuyun? Mari kita bicarakan satu persatu kembali. Oke. Ya. Ya, untuk tugas anak-anak, saya akan membuat kesepakatan kelas bersama agar pengumpulan tugas ada tenggang waktunya, hingga anak-anak bisa terjadwal dan teratur. Dan saya akan mencoba berbicara dengan orang tua wali murid agar bisa bekerja sama dalam mengawasi anak-anak dalam belajar di rumah, sehingga tugas bisa dikumpulkan lebih awal hingga tidak sampai malam. Lalu, bagaimana penyelesaian masalah yang lain yang tadi Bu Yuyun jelaskan? Ya, Bu. Aku akan membuat jadwal untuk tugas supaya bisa terselesaikan semua. Membuat jadwal kerja sesuai kepentingannya juga akan meminta bantuan rekan sejawat lain. Bergotong royong agar pekerjaan bisa terasa ringan dan bisa cepat selesai. Oke, bagus sekali. Oh ya Bu Yuyun, apa ada cara lain supaya kita bisa lebih fokus? Ada sih, Bu. Saya sudah diajari teknik stop sama Bu Tina. Itu akan saya lakukan. Baiklah Bu Yuyun. Jadi, rencana Bu Yuyun untuk menyelesaikan masalah ini tadi, kalau dijadikan satu, itu bagaimana? Bu Yuyun, saya minta tolong ceritakan kembali kira-kira apa yang akan Bu Yuyun lakukan beberapa hari ke depan yang menurut Bu Yuyun menjadi prioritas utama rencana ke depannya. Iya, Bu Tina. Rencana saya agar anak-anak bisa mengirim tugas tepat waktu, maka akan membuat kesepakatan bersama dan berkolaborasi bersama orang tua agar pengumpulan tugas anak bisa tepat waktu. Lalu kedua,
Saya akan membuat jadwal agar pekerjaan saya bisa teratasi semua dan melakukan teknik stop agar saya bisa fokus. Kalau boleh tahu, teknik stop itu yang bagaimana ya Bu ya? Walaupun pernah mengajari, saya kepengen tahu Bu Yuyun sudah terampil belum dalam melaksanakan teknik stop ini? Nah, saya kan diajari Bu Tina. Oke Bu, ini agar saya lebih ingat ya. Teknik stop itu adalah teknik stop untuk melatih mengendalikan emosi. S artinya stop. Saya harus berhenti dulu. Misal, berhenti berbicara atau beraktivitas saat ada masalah yang menyulut emosi saya. T artinya take a deep breath. Tarik nafas panjang untuk meredakan emosi. O artinya observe. Amati. Saya harus mengamati penyebab munculnya emosi dan memikirkan solusinya. P artinya prokit. Setelah emosi terkendali, saya bisa melanjutkan aktivitas saya. Bagus. Saya suka sekali dengan apa yang Bu Yuyun capai dalam diskusi kita malam ini. Lalu, komitmen apa yang akan Bu Yuyun lakukan untuk menjalankan rencana Bu Yuyun? Saya akan segera melakukan rencananya besok sebelum pembelajaran akan membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak agar nanti anak-anak bisa tepat waktu dalam mengirimkan tugas. Juga saya akan berbicara dengan orang tua murid untuk berkolaborasi dalam pengawasan anak-anak dalam mengirimkan tugasnya. Kedua, nanti saya akan segera membuat jadwal pekerjaan yang penting sesuai urgensinya dan meminta bantuan rekan sejawat agar pekerjaan mudah selesai. Alhamdulillah. Kira-kira ada nggak yang bisa membantu Bu Yuyun dalam menjalankan rencana Bu Yuyun tadi yang sudah bagus? Ada Bu, saya akan meminta Bu Tina untuk membantu mengingatkan saya dalam menjalankan rencana saya. Bu Tia itu baik dan rajin. Saya yakin bisa membantu saya dalam melaksanakan rencananya. Insya Allah semua bisa teratasi. Tadi Bu Tina apa Bu Tia ya? Iya maaf, Bu Tia. Oke, bagus Bu Yuyun. Bu Yuyun itu pintar dan cerdas. Saya yakin bisa mengatasi masalah ini dengan cara Bu Yuyun sendiri dengan potensi yang Bu Yuyun miliki. Terima kasih Bu Tina. Dengan bicara begini, perasaan saya jadi lega dan bisa menemukan cara terbaik dalam menyelesaikan masalah saya. Sama-sama Bu Yuyun. Itu saja atau ada yang lain yang dapat saya bantu? Tidak Bu Tina, terima kasih. Gitu saja. Bu Tina, boleh nggak kalau kita bicara lagi nanti saat saya sudah membuat kesepakatan kelas. Saya ingin mendiskusikan lagi. Boleh Bu Yuyun, tentu saja dengan senang hati. Bu Yuyun boleh berbicara apa saja dengan saya. Tinggal hubungi saya saja ya.
Terima kasih Bu Tina. Saya jadi menemukan cara untuk mengatasi masalah saya. Ini sudah malam, saya pamit dulu ya Bu. Oh iya Bu Yuyun, saya doakan yang terbaik untuk Bu Yuyun, tetap semangat dan Bu Yuyun jangan lupa bahagia ya. Amin ya robbal alamin. Bu Tina juga selalu bahagia. Amin, terima kasih doanya Bu Yuyun. Sama-sama Bu, saya pamit nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Yuyun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam bahagia dari Banyumas.